Wa amma qawluh hakadha. Fala taj'alu lillahi andadan ila akhirih. Fal andadu jam'u nid. Wa ma'nahu kama qil an-nadhir al-munawi. An-nadhir yang serupa. Al-munawi yang menandingi. Ya. Menjadikannya sebagai tandingan. Ya. Kalau apa? Ini ada dua orang yang berkelahi. Si fulan dengan apa namanya ini? Niddun lahu, gitu loh. Tandingannya. Begitu. Ya. Maka si A jadi niddun bagi si B. Tandingannya sebab ya sama-sama satu tingkat misalnya. Sama-sama bannya putih. Kelai itu. Ya, hadza niddun lahu. Tandingan. Maka jangan kamu menjadikan bagi Allah seakan-akan ada tandingan bagi Allah yang bisa menyaingi. Naam. Allah menginginkan hujan, ada yang menandingi. Tidak, saya menginginkan panas. Ya, seperti cerita-cerita apa itu? Mahabharata. Mahabharata. Naam. Ya, dikisahkan para tuhan-tuhan, ya, istilah mereka dewa-dewa, berkelahi satu sama yang lain. Nah, ya, bahkan dijadikan seperti apa itu, semacam buku cerita itu ya. Tidak pernah baca kisah tentang ini. Mungkin antum nonton filmnya. Anda tidak tahu kalau jalan filmnya, Anda tidak tahu. Ya, tapi pernah baca kisahnya. Nah, kisah mengapa mereka jadi dewa-dewa itu sudah lama dulu. Ada dewi namanya Dewi Gangga apa ya? Betul. Nah lupa. Kira-kira kalau nggak salah punya anak gitu. Tapi apa? Dia sudah berjanji kepada dewa bahwa kalau dia punya anak harus dihanyutkan ya. Harus dihanyutkan di sungai Gangga atau apa. Itu dijadikan anak dewa. Akhirnya dewanya pada berkelahi semua. Naam. Bodoh. Fa innahum qaumun la yaqilun. Jadikan tuhan-tuhannya berkelahi satu sama yang lain. Wa yuqalu laisa lillahi niddun wala dhiddun. Dan dikatakan bahwa tidak ada bagi Allah itu tandingan dan tidak pula lawan. Wal muradu, yang dimaksud nafyu ma yukafi'uhu wa yunawi'uhu. Meniadakan apa yang setara dengannya dan yang menandinginya. Wa nafyu ma yudadduhu wa yunafi, dan meniadakan apa yang jadi lawannya dan yang meniadakannya. Wa jumlatu wa antum ta'lamun waqa'at halan. Ya, jumlah ini fi mahalli nasbin sebagai hal minal waw, karena wawnya waw apa? Waw hal. Fi taj'alu, wal maknanya adalah idza kuntum ta'lamuna anna Allah huwa wahdahu alladhi khalaqakum wa razaqakum. Jika kalian memang sudah betul-betul mengilmui, mengetahui bahwa hanya Allah yang menciptakan kalian dan yang memberikan rezeki kepada kalian, wa anna hadhihi al-alihata allati ja'altumuha lahu nudhara wa amsalan wa sawaitumuha bihi fi istihqaq al-ibadah la takhluqu syai'an bal hiya makhluqah. Dan bahwasanya sesembahan-sesembahan
yang kalian jadikan bagi Allah itu sebagai tandingan-tandingan dan misal-misal yang sama, lalu kalian persamakan sesembahan-sesembahan itu dengan Allah dalam hal keberhakan diibadahi, ya, dalam kondisi mereka ini la takhluqu syai'an, ya, la takhluqu syai'an sebagai khabar dari wa anna hadhil aliha, la takhluqu syai'an, tidak menciptakan sesuatu, bal hiya makhluqah, bahkan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kalian samakan? Wala tamliku lakum darran wala nafa'a, dan tidak memiliki bagi kalian kemudaratan dan tidak pula manfaat. Fatruku ibadataha, maka tinggalkanlah beribadah kepadanya. Wa afriduhu subhanahu bil ibadati wat ta'zim, dan sendirikanlah Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan dan dalam pengagungan. Nah, wa amma qauluh, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah ila akhiril ayah. Fa huwa ikhbarun min Allah, maka ini merupakan khabar dari Allah, anil musyrikin, tentang kaum musyrikin, bi annahum yuhibbuna alihatahum ka hubbihim lillahi azza wa jal, bahwa mereka cinta kepada sesembahan-sesembahan mereka, yang kecintaan kepada sesembahan itu sama dan setara cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah, cinta juga kepada selain Allah, dijadikan cinta yang setara, yaitu yaj'alunaha musawiyatan lahu fil hubbi, mereka jadikan setara, sama dengan Allah dalam hal kecintaan. Ya, ini salah satu perbuatan kaum musyrikin. Lalu Allah jelaskan bagaimana sikap kaum mukminin. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, kecintaannya kepada Allah itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perasaan cintanya kepada Allah, taat dengan apa saja yang diperintahkan. Ya, min hubbil musyrikin li alihatihim, dari kecintaannya orang-orang musyrikin terhadap sembahan-sembahan mereka. Ya, ini maksudnya bagaimana? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman itu kecintaan mereka kepada Allah dibandingkan dengan kecintaannya kaum musyrikin terhadap ilah-ilah mereka, maka lebih tinggi, lebih sangat kecintaannya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kecintaannya kaum musyrikin kepada ilah-ilah mereka, ya, mereka telah membagi-bagi cinta mereka itu kepada Allah sekian, kepada selain Allah sekian juga, sehingga terbagi-bagi, sehingga berkurang kecintaan itu. Adapun kaum mukminin, kecintaan mereka kepada Allah asyad hubban lillah. Nah, kenapa? Li'annahum, karena kaum mukminin itu akhlasu lahul hubb, kaum mukminin memurnikan kecintaannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaum mukminin. Wa afraduhu bihi, dan menyendirikan, menunggalkan cinta itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubbul ibadah. Amma hubbul musyrikin li alihatihim, adapun kecintaan kaum musyrikin terhadap sesembahan mereka,
fahuwa muwazza'un bainaha, maka sudah terbagi-bagi. Iya kan? Kalau kecintaan kaum mukminin diibaratkan kecintaan mereka kepada Allah itu 100%, mi'ah fil mi'ah. Ya. Adapun kaum musyrikin ya sudah terbagi-bagi karena punya Tuhan yang banyak. Kepada Allah 25%. Pada selain Allah ada yang 25%, sebagiannya 50%. Naam. Jadi sudah terbagi-bagi. Jadi tidak asyad seperti kaum mukminin lagi. Itu maknanya. Ya. Sehingga kaum mukminin itu menjadikan satu saja. Satu-satunya yang sangat dicintai itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan ibadah. Wala syakka annal hubba idza kana li jihatin wahidatin kana amkana wa aqwa. Dan tidak diragukan bahwa kecintaan itu kalau satu arah, satu saja yang dicintai, itu lebih kuat dan lebih kokoh. Makanya Allah menyatakan asyaddu hubban lillah. Karena kaum mukminin mereka sudah merelakan diri mereka, mereka relakan jiwa dan raga mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa pernyataan mereka? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Ya. Adapun kepada mereka yang membagi-bagi kecintaannya, bagimu negeri jiwa raga kami. Janjinya kepada negeri. Padamu negeri kami berbakti. Bakti tahu, berbakti tahu. Menyembah, iya kan? Nah. Ila baladi nahnu na'buduka. Kami berbakti. Padamu negeri kami berjanji. Apalagi? Apalagi ya kawan? Hafal antum? Padamu negeri? Kami mengabdi. Oh, ini jelas mengabdi. Na'budu ya ini. Bagimu negeri jiwa raga kami. Sehingga kalau kami mati, maka yang didapat hanya tanah dan lumpur kami. Naam. Jadi kalau membelanya itu tujuannya membela negara, titik. Ya sudah, yang didapati hanya lumpur dan tanah. Naam. Allahumma musta'an. Ini makna pertama. Penafsiran pertama bahwa yang dimaksud di sini dengan asyaddu hubban lillah, yakni kaum mukminin sangat keras kecintaan mereka kepada Allah kalau dibandingkan dengan kecintaan kaum musyrikin lemah, ya, rendah. Waqila, dan makna yang kedua dari ayat ini, al makna annahum yuhibbuna alihatahum kahubbil mu'minina lillahi. Ya. Bahwa mereka kaum musyrikin itu mencintai sesembahan-sesembahan mereka sebagaimana kaum mukminin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi disetarakan, ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillahi minal kuffari liandadihim. Dan orang-orang yang beriman itu sangat keras kecintaan mereka kepada Allah daripada orang-orang kafir terhadap tandingan-tandingan mereka. Nah, bisa difahami, bisa dibedakan. Makna yang pertama dengan makna yang kedua. Bente Harif, bisa dibedakan. Nah, kepada ilah-ilah mereka. Santa barakallahu fiik. Wa amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah,
Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Al-ayah. Faqad taqaddama al-kalamu fi ma'na al-hamdi, telah terdahulu pembicaraan tentang makna al-hamd. Wa annahu tsana'u bil lisani 'ala ni'mati wa ghairiha, bahwa maknanya adalah pujian dengan lisan karena kenikmatan dan selainnya. Wa qulna, dan kita pun menyatakan, inna itsbatal hamdi lahu subhanahu, sungguhnya penetapan sifat alhamd bagi Allah Subhanahu wa taala mutadamminun li itsbati jami'il kamalat, mengandung penetapan seluruh kesempurnaan allati la yastahiqqul hamdul mutlaqu illa man balagha ghayataha, yang tidak berhak mendapatkan pujian secara mutlak kecuali yang telah mencapai puncak kesempurnaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Thumma nafa subhanahu an nafsihi ma yunafi kamal al-hamdi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya yang meniadakan kesempurnaan pujian itu. Minal walad, Allah menafikan dari dirinya anak. Karena anak itu berarti menunjukkan apa? Dia butuh kepada yang lain. Butuhkan anak. Nah, makanya Allah nafikan alladzi lam yattakhidh walada. Allah tidak mengambil satupun itu sebagai anak. Wasyarik juga dinafikan oleh Allah. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya. Wal wali minadz-dzul. Walam yakun lahu waliyyun minadz-dzul. Allah tidak punya penolong. Ya. Yang Allah minta bantuan kepada dia. Minadz-dzul menunjukkan kerendahan dan kelemahan yang ada pada Allah sehingga dia butuh kepada yang lain. Tidak. Min faqrin wa haja, yaitu dari kefakiran dan kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Nah, ketika Allah lemah, Allah butuh kepada yang lain. Tidak. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatur para malaikat dengan tugasnya masing-masing, dan Allah tidak butuh pada mereka. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala merasa kurang kalau tidak ada mereka yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala qadir ala kulli syai'. Nah, ya. Fahuwa subhanahu la yuwali ahadan min khalqih. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak bersikap loyal kepada seseorang. Ya. Yang mana Allah minta bantuan kepada sesuatu dari makhluknya disebabkan karena zullah. Disebabkan karena kelemahan, kehinaan yang ada pada Allah ataukah kebutuhan? Sama sekali tidak. Nah, thumma amara abdahu wa rasulahu ayyukabbirahu takbira. Kemudian Allah memerintahkan hambanya dan rasulnya untuk bertakbir. Ayyu'azzimahu ta'ziman, yaitu mentakzimnya, mengagungkannya dengan pengagungan yang tinggi. Wa yunazzihu an kulli sifati naqsin, dan Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mensucikannya dari setiap sifat kekurangan. Wasafahu biha a'da'uhu minal musyrikin, yang disifatkan oleh musuh-musuhnya dari kalangan kaum musyrikin. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ilahuna ikhwan.